Oke, what's up bowler? Welcome back to Bricos Basketball Fundamental. Balik lagi bersama gua Edo Eke The Tank. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi setelah episode sebelumnya kita kedatangan Adi Pratama, salah satu center terbaik di Indonesia. Di episode kali ini kita kedatangan legend basket Indonesia dan salah satu shooter terbaik di Indonesia, yaitu Amin. Oh, di masanya. Amin Prianto. Oke, halo, dulu dong kita. Semuanya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat terus. Masih sibuk di basket ya, gue lihat. Masih lah, fokus di pembinaan anak. Pembinaan basket. Nah, gue pengen lo share ke viewers para basket fundamental. Gue ajarin kita, Mas, gimana caranya shooting yang benar, tekniknya dari basicnya, terus sampai nanti kita gerakan lanjutannya bergerak dan bisa finish terus bagus. Oke. Boleh, Mas? Jadi tahapnya nanti di shooting itu sebenarnya kompleks juga. Cara pegang bolanya, cara berdirinya. Kita belum bicara tentang shooting bergerak ya. Itu shooting bergerak lebih kompleks lagi. Itu ada cara kita terima bolanya bagaimana, body balance-nya gimana. Karena sekarang kebanyakan anak itu panduannya itu di YouTube. Benar. Tapi dia nggak ngeliat prosesnya sebelum dia melakukan gerakan itu, apa yang harus dilakukan sebelum dia melakukan gerakan, misalnya kayak fade away, terus lari curl, segala itu semuanya ada tahapannya. Kalau kita nggak ngelakuin semuanya sesuai dengan tahapannya, yang ada kita syutingnya hanya punya pemikiran bagaimana yang penting bolanya nyampe, tapi dia nggak perhatikan bagaimana fundamentalnya. Makanya di umur 10 tahun ke bawah, saya nggak sarankan untuk anak-anak itu shooting 3 point. Karena mereka jadi punya pemikiran yang penting bola gue nyampe seperti gimana caranya, tapi dia nggak memperhatikan fundamental dan form shootingnya. Oke, Mas Amin, langsung aja kita share ke teman-teman Bricos Basketball Fundamental gimana cara basic shootingnya benar. Oke, check it out. Oke, Mas, langsung aja. Berarti kita awalnya dari bawa basket nih, Mas. Nah, kalau untuk belajar cara basic shooting. Betul. Jadi kita, yang tadi saya sampaikan, kita jangan jauh-jauh dulu shootingnya. Kita cari jarak yang dekat. Yang penting basic sama formnya itu benar. Sebelum kita mulai rilis bola ke ring, alangkah baik kita tahu cara berdirinya itu seperti apa. Oke? Untuk yang shooting tangan kanan atau right hand shot, posisi kakinya kalau bisa yang kanan lebih maju setengah sepatu jaraknya ya. Jangan seperti ini. Kalau ini satu sepatu nih jaraknya nih, setengah aja seperti ini. Berdirinya boleh selebar bahu. Sebisa mungkin kakinya jangan sampai membentuk X. Karena banyakan rata-rata shooting itu suka begini. Nah itu kalau bisa tengkuk kakinya regular lah, seperti kita squat. Oke, kita udah bicara tentang berdirinya nih. Posisinya seperti ini. Satu kaki kanan sedikit ke depan. Kalau yang left handed atau tangan kiri, kaki kirinya maju sedikit seperti ini. Kita udah bicara sedikit tentang posisi berdiri ya. Oke, jadi karena Amin tangan kanan, jadi posisi kakinya kaki kanan sedikit maju. Oke, berdirinya selebar bahu, senyaman mungkin, jangan terlalu lebar juga, jangan terlalu kecil juga. Nanti kalau kita berdirinya seperti ini, kita berbicara tentang body balance. Nanti kalau kita shooting bergerak, posisi kakinya seperti ini, itu kita untuk dapat momentum body balance-nya akan susah. Nanti kita ada bergerak samping, ke kanan. Kalau kakinya seperti ini, susah. Jadi idealnya adalah selebar bahu, minimum. Nggak boleh terlalu lebar juga seperti ini. Senyaman mungkin. Oke. Setelah berdirinya udah oke, sekarang kita bicara tangan. Untuk jarak segini, saya itu sebutnya apa ya? Kalibrasi atau kita temuin feel-nya. Shooting-nya. Sebisa mungkin adalah satu gerakan. Satu gerakan itu dari kita jongkok, rilis, itu satu gerakan. Jadi jangan jongkok, berdiri, baru rilis. Itu gerakannya kayak terpatah-patah. Yang kata kayak dangdutan. Enak dong. Jadi satu gerakan, seperti itu ya. Setelah kita shooting, sebisa mungkin tangannya kita tahan dulu, freeze. 1, 2, 3 detik pun boleh. Untuk membiasakan setelah kita shooting, tangannya jangan dihentak. Karena kebanyakan habis syuting, hap. Nah, itu nanti di game itu untuk menemukan ritmenya atau konsistensinya akan susah kalau kita tangannya dihentak seperti ini. Oke, jadi sebisa mungkin habis syuting, hop, tangannya freeze. 1, 2, turun, boleh.
posisi tangannya, ada beberapa orang yang bilang posisi tangannya setelah syuting jarinya menghadap ke bawah semua. menghadap ke bawah. Kalau orang bilang kayak kita ngambil gelas di atas lemari. Oh. Hep, gitu. Jadi jangan sampai diginiin nih. Kalau udah dapat feel syutingnya, saya itu kalau lagi latihan syuting nggak ngeliatnya kering, lihatnya ke tangan. Hep, lihatnya ke tangan kita. Hep, itu untuk nemuin feel syuting kita. Jadi nggak ngeliat kering lagi. Jadi misalnya free throw pun saya lihat, hep, lihat tangannya itu untuk kita kalibrasi atau menemukan form shooting kita. Jadi kita fokus untuk di tangannya dulu. Oke, udah bener nih tangannya nih. Hep, udah bener nih tangannya nih. Kalau tangannya udah bener, baru kita estimasi jaraknya seberapa nih. Kita shootingnya medium range kah, free throw kah, 3 point kah. Nanti 3 point kita bicaranya nanti ya. Oke. Udah itu masalah mengenai rilis. Cara pegang bolanya. Cara pegang bolanya pun sebenarnya itu bukan menjadi patokan sih, bukan menjadi keharusan. Pemain NBA, IBL lah segala macam, itu kalau free throw dia relax, dia waktu pegang bola dia usahakan cari deep grip-nya ini telunjuk atau jari tengah. Posisinya seperti ini. Jari tengah jari telunjuk boleh di tengah, kalau nggak jari tengah. Seperti ini pegangnya. Ini deep grip ya namanya ya. Jadi jarang pemain basket yang lagi free throw dia nggak milih sembarangan. Itu kalau menurut saya feel kita shooting itu akan berbeda dan bolanya spinnya itu kurang kelihatan cantik. Kalau kita begini tuh spinnya tuh berantakan. Saya kalau lagi main as a shooter, kalaupun di passing itu kalau passing bolanya liar ya, akan susah banget kita untuk nyari deep gripnya. Tapi kalau saya itu udah sedikit otomatis. Misalnya passing dok, set, udah pasti saya dapat di deep gripnya. Passing sembarangan dok, hop, dapat deep gripnya. Nah, itu kita harus latihan sendiri. Tanpa ring pun bisa. Kita putar bolanya, hop, deep grip dapat. Passing lagi bebas sembarangan, hop, deep grip dapat. Itu udah jadi insting lah, feeling. Tapi kalau pas kita lagi nggak dapet ya, lagi quick release, hop, nggak dapet ya nggak dapet. Cuman kalau saya ngerasa kurang lebih enak kalau telunjuk atau jari tengah saya itu nggak di deep grip. Oke. Nah itu latihannya gimana? Ya kita putar bola, hop, kita putar bola, hop, langsung seperti itu ya. Nah sekarang kita belajar rilis satu tangan. Oke, tangan kirinya jangan ikut shooting dulu. Ini very basic sekali. Biasa yang dilakukan adalah seperti ini. Kita hitung pakai 3. 1, pegang bola seperti ini. Posisi tangannya udah di deep grip nih. Telunjuk atau jari tengah boleh. 1, 2, posisi kita udah shooting. 3, rilis. Habis rilis, freeze. 1, 2, baru turun. Oke? Jadi kita one hand shot, itu kalibrasi. Pegangnya seperti ini, posisi bolanya. Jari telunjuk atau tengah di deep grip. 1, 2, rilis. 1, 2, turun. Oke? Rilis terakhir, jari tengah atau jari telunjuk. Rilis terakhir. Posisi tangannya kebanyakan seperti ini nih. Oke, jadi kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Rilis. Oke? Usahakan bolanya spin waktu shooting. Karena kita rilisnya pakai jari. Harusnya itu bola spin dengan sendirinya. Karena kita rilisnya seperti ini. Ya. Kelihatan ya bolanya ya. Rilis, hop. Bolanya spin. Oke? Jangan sampai kebalik bola spinnya ke depan. Itu berarti ada yang salah dengan jarinya. Itu biasanya syutingnya didorong. Nggak pakai rilis jari. Jadi itu pakai telapak biasanya. Oke, ngomongin pegang bolanya. Sebisa mungkin di sini ada rongganya sedikit. Jadi kita syutingnya nggak pakai telapak seperti ini. Jadi full pakai jari. Kalau kita pegang bolanya seperti ini, kelihatan. Nah itu pakai jari. Ada beberapa syuting yang megang bolanya seperti ini. Kalau saya jarinya saya buka lebar. Buka lebar seperti ini. Ada rongganya. Udah benar ada rongganya seperti ini. 1, 2, freeze. Oke, seperti itu mungkin untuk kalibrasi jarak dekatnya. Oke, kalau kita udah nyaman dengan jarak ini ada charging area ya, nggak usah terlalu jauh. Kalau kita udah kalibrasinya udah oke atau kita formnya udah oke, boleh mundur 1 langkah. Tangan kirinya jangan sentuh bola. 1, 2, 3, freeze. Oke, balik lagi. Kita mundur lagi 1 langkah. Hop, ini sekarang kita mulai pegang bolanya.
1, 2, pegang, rilis. Tangan kirinya tetap nggak ikut dorong. Sometimes, kadang jempol itu ikut dorong. Ada beberapa murid saya, waktu syuting, hop, tangan kirinya tuh ikut sedikit dorong. Oke. Harusnya tangan kirinya itu tetap, karena yang tadi kita di step kedua ini, tangan kirinya tetap kan? Nah, di step ketiga ini, 1, 2, 3, tangannya harusnya tetap, tangan kirinya tetap di, jadi tangan kiri itu untuk menstabilkan aja. Jadi tangan kiri itu sebenarnya bukan ikut untuk release the ball ya, Mas? Enggak. Berarti tangan kiri itu sebenarnya untuk kontrol the ball-nya. Kalau tadi kan banyaknya kita dari basic tuh, Mas. Nah, sekarang pasti banyak yang penasaran kalau gerakannya udah sambil lompat, Mas. Oke. Nah, kalau itu ada yang berbeda lagi nggak nantinya? Itu ada lagi. Untuk basicnya. Ini very basic ya. Tadi yang 1 tangan, 2 tangan, tangan kiri tanpa menyentuh bola. 2 tangan, tangan kirinya nyentuh bola tapi tidak ikut dorong. Kalau semuanya itu udah benar, baru sekarang kita bicara tentang cara terima bola dalam permainan basket. Kalau tadi kan kita nggak ada pergerakan kaki. Yang biasa saya kenalkan, itu ada yang 1-2 step, ada yang hop step. Itu beda-beda nanti pergerakannya dan penggunaannya. 1-2 step itu bisa kanan kiri ataupun kiri kanan. Untuk kita latihannya biasanya bola saya pantul, hop hop. Itu kanan kiri itu 1-2 step ya. Hop hop. Nah, itu posisi kaki tetap kanan di depan. Itu 1-2 step, lempar bolanya, hop hop. Seperti itu. Pada saat terima bola posisi badan udah harus siap ya, Mas? Udah harus siap, rendah. Iya. Udah harus siap syuting, jadi nggak ada lagi. Nggak ada terima bola begini. Dari 1-2, baru rendah dulu. Itu kita kalau di basket bicaranya sepersekian detik ya. Benar. Buang-buang waktu juga. Buang-buang waktu. Kalau kita berdiri lurus, kita jongkok, keburu yang defense sampai. Karena keadaan kita kosong di basket itu hanya sepersekian detik. Seperti itu. Itu yang 1-2 step kanan kiri. Bisa juga 1-2 step kiri kanan. Nanti kegunaannya macam beda-beda. 1-2 step kiri kanan. Sama kanannya. Sama. Tetap kanannya depan kalau kita right handed. Seperti gitu ya. Hop hop. 1-2 step. Ada juga yang hop step. Hop step itu 2 kaki bersamaan dapat bolanya. Hop. Nanti kegunaannya masing-masing ada. Hop step. Hop. 1-2 step lebih kelihatan kepakainya kalau kita ringnya di sebelah sini, larinya dari sini. 1-2. Itu kanan kiri. Kalau dari sebelah kiri 1-2. Itu 1-2 step. Kenapa kita harus 1-2 step? Karena waktu kita keadaan lari, kenapa harus kaki kanan dulu? Ini untuk stop momentum. Waktu kita loncat, body balance kita itu, kalau kita hop step keadaan lari, hup, yang ada badan kita ke bawah dengan arah kita berlari. Makanya kalau kita keadaan lari, 1-2, momentum badan kita tuh terhenti di kaki yang kanan. Yang pertama lah ya. Baru kita loncat. Itu gunanya 1-2 step. Sama hop step. Kalau hop step itu kebanyakan kita spot shoot, ada shooting, ada passing, misalnya Coach Edo penetrasi, spot shoot, hop, 2 kaki Atau kita lagi penetrasi, swing step, hop, itu boleh 2 kaki. Jadi kegunaannya beda-beda. 1-2 step itu kebanyakan kepakainya kalau kita jab kanan masuknya ke kiri itu 1-2 step. Jab kanan, 1-2 step. Itu 1-2 step. Kalau dari sebelah kanan, itu kita kaki kanan dulu. Kalau dari sebelah kiri, kaki kiri dulu. 1-2. Flat. Kalau swing step, itu pakainya hop step. Swing. Kita jab kanan, masuknya ke kanan. Hop. Seperti itu. Nah, tuh tadi teman-teman, Mas Amin udah banyak jelasin tuh. Ternyata teknik syuting itu kompleks banget. Nggak cuma sekedar kita masukin bola. Ternyata dari posisi badan sampai rilisnya, lalu nanti ke levelnya dinaikin lagi. Kayak tadi ada gerakan stopnya, ada 1-2 step, ada hop step. Pastikan gerakan basicnya bener dulu ya. Tuh, paling penting, itu yang paling penting. Jangan punya pemikiran, yang penting bola gue nyampe. Seperti itu. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ngelihatnya, wah yang penting keren, udah bisa fade away, udah bisa kayak gitu. Mau kayak Stephen Curry shootnya jauh-jauh, ternyata tekniknya salah. Yang penting basicnya dibenerin dulu, fundamentalnya dibenerin dulu. Even
kita dulu main di IBL, jangan kita deh pemain NBA pun off season dia latihan masih fundamental. Masih fundamental. Jadi jangan pernah bosan untuk berlatih fundamental atau basic. Oke? Oke Mas, next episode-nya Ya. gua minta lo jelasin ke para viewers kita, para pecinta brick house fundamental, gerakannya lebih kompleks. Ya, gerakan khususnya tanpa untuk bola, shooting. gerakan tanpa bola, Yes. gimana kita berlari on ball ya. On Yes. ball itu kita nggak dribble, Yes. tapi kita cara membebaskan diri Benar. dari defense, gerakan lari seperti apa. Nah itu lebih kompleks lagi. Karena seorang shooter tuh biasanya gerakannya tanpa bola banyak ya Gerakan Mas ya. tanpa bola, kita minta screen dari big man, kita hands off, segala macam itu di situ nanti step-step yang tadi kita lakuin basicnya itu banyak Nah, kepakai. lebih kompleks lagi. Oke. Ya. Jadi bowlers, tungguin. Jangan penasaran, lo lakuin dulu pokoknya basicnya, baru nanti kita belajar yang lebih kompleks lagi. Oke, see you next episode bowlers.